Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya D. Astika dengan NIM 216138284. Izin mempresentasikan hasil tugas individual yang berjudul Sistem Kardiovaskular atau Hati yang berkaitan dengan keislaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari jurnal Pak Saifuddin yang berjudul Sistem kardiovaskular dalam sebuah Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas di dalam jurnal ini terdapat pemahaman terkait sistem kardiovaskular, khususnya jantung, sistem jantung atau sistem kardiovaskular yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, di dalam jurnal ini penulis menggarisbawahi meskipun banyak literatur medis modern yang mengabaikan kontribusi teks-teks religius, namun Al-Quran dan hadis memberi deskripsi yang akurat dan tepat mengenai anatomi, prosedur bedah, dan karakteristik fisiologis. Di dalam teks ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya jantung sebagai organ vital untuk kehidupan, tetapi sebagai pusat emosi dan sikap manusia. Kemudian, gaya hidup yang dianjurkan dalam tradisi Islam ini berfokus berfokus pada pencegahan penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular dan mendorong manusia untuk melaksanakan ataupun menerapkan praktik kesehatan yang baik. Di dalam sejarah Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis di sini merupakan wahyu langsung dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam jurnal ini ditransmisikan secara lisan sebelum akhirnya dikompilasi dan dicatat. Dalam konteks medis, Al-Quran dan hadis mengakui betapa pentingnya mencari ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan mendorong umat-umatnya atau umat-umat yang beragama Islam untuk mencari pengobatan untuk setiap penyakit. Lalu, terdapat penekanan pada pengobatan spiritual dan fisik, serta pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari ajaran Islam. Di dalam jurnal ini mencatat bahwa meskipun tidak secara eksplisit atau secara detail menyebutkan penyakit kardiovaskular, gaya hidup ini dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis dapat mengurangi risiko penyakit tersebut. Aktivitas spiritual, pola makan yang moderat, dan praktik kebersihan yang ketat dapat berkontribusi pada kesehatan jantung. Selain itu, penulis dalam jurnal ini menyoroti kontribusi besar ilmuwan muslim dalam pengembangan ilmu kedokteran dan anatomi. Banyak dipengaruhi oleh Al-Quran dan hadis. Lalu, dengan demikian, untuk mengakui dan menghargai kontribusi Islam terhadap ilmu kedokteran yang modern. Berikutnya, pada jurnal yang saya dapat yang berjudul Kontribusi Abad Pertengahan terhadap Kedokteran atau Sistem Kardiovaskular. Pada jurnal ini mengeksplorasi kontribusi signifikan dari periode abad pertengahan pada abad ke-5 hingga ke-15 terhadap perkembangan kedokteran kardiovaskular yang sering kali dianggap sebagai masa kegelapan dalam sejarah ilmu kesehatan. Selama periode ini, negara Eropa Barat mengalami kemunduran pada pengetahuan tentang ekonomi dan fisiologi, dengan didominasi pandangan religius yang mempengaruhi pemahaman tentang penyakit.
Namun, di negara Timur Tengah, khususnya Persia, terjadi pelestarian dan pengembangan pengetahuan medis. Kemudian diperkenalkan ke Eropa melalui interaksi antara dunia Arab dan Eropa, terutama selama Perang Salib. Kemudian, pengetahuan medis Arab yang kaya termasuk pemahaman tentang sistem kardiovaskular mulai mengubah cara praktik kedokteran di negara Eropa tersebut. Para dokter Arab seperti Hali Abbas, Avicenna, Ibnu al-Nafis memainkan peran penting dalam memperbarui dan memperluas pengetahuan medis yang ada. Hali Abbas misalnya memberikan deskripsi mendetail tentang sistem vena dan arteri, serta mengusulkan adanya hubungan antara keduanya. Avicenna, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran, menulis karya-karya penting yang menggabungkan pemikiran Galen dengan observasi baru tentang penyakit jantung dan pengobatannya. Ibnu al-Nafis di sisi lain dikenal karena penemuan sirkulasi paru-paru yang menantang pandangan Galen yang sudah mapan. Kontribusi ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kesalahan dalam pemahaman medis pada masa itu, kemajuan signifikan tetap terjadi. Hal ini juga menyoroti bagaimana pengaruh agama dan filosofi, terutama dari Islam, berkontribusi pada pengembangan kedokteran selama abad pertengahan. Pada konteks ini, pemikiran Galen tetap dominan, tetapi para tokoh Arab berhasil memperbarui dan memperluas pengetahuan tersebut dengan pendekatan lebih empiris dan lebih observasi. Mereka mendirikan rumah sakit sekolah yang menjadi tempat pelatihan bagi dokter tersebut, yang mengarahkan pada pengakuan yang lebih besar terhadap profesi medis. Dengan demikian, meskipun pada abad pertengahan sering diakui sebagai periode stagnasi, pada periode ini merupakan masa transisi yang penting yang mempersiapkan kemajuan kedokteran di era Renaissance. Demikian pembahasan saya mengenai dua jurnal tersebut. Selebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.